Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar secara daring. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Elis Nur Setiawah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aliran-aliran pendidikan yang disusun oleh 1. Agung Purnomo NIM 2320098, 2. Arum Putriani NIM 2320153, dan saya sendiri Umi Musyarofa NIM 2320021. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Di dalam kepustakaan tentang aliran-aliran pendidikan, pemikiran-pemikiran tentang pendidikan telah dimulai dari zaman Yunani kuno sampai kini. Oleh karena itu, bahasan tersebut hanya dibatasi pada beberapa rumpun aliran klasik. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama ada aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Ruskin tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leintian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. C. Aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan baik anak itu. D. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Strand. Dia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Kedua-duanya, pembawaan dan lingkungan, mempunyai pengaruh yang sama besar bagi perkembangan anak. E. Pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran-aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Yang kedua ada gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Yang pertama ada pengajaran alam sekitar, yang kedua ada pengajaran pusat perhatian, yang ketiga ada sekolah kerja, dan yang terakhir ada pengajaran proyek. Kemudian yang ketiga ada pandangan Islam tentang keberhasilan pendidikan. Islam menyatakan bahwa manusia lahir di dunia membawa pembawaan yang fitrah. Fitrah ini berasal potensi untuk berkembang. Profesi ini dapat berupa keyakinan beragama, perilaku untuk menjadi baik ataupun menjadi buruk, dan lain sebagainya, yang kesemuanya harus dikembangkan agar ia bertumbuh secara wajar sebagai hamba Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.